sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sih kalau kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu hanya bisa kalau kemudian kita istilahnya turun untuk bisa mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kalau pemimpin rumah tangga kita bisa memahami keinginan istri, keinginan anak-anak kita, maka di situ merupakan sebuah awal untuk kita bisa membangun rumah tangga yang lebih baik, rumah tangga yang harmonis. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di Pos Nyengkle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Kembali kita berjumpa dengan channel Merawat Budaya Nusantara, sebuah channel yang didedikasikan untuk kegiatan yang sifatnya adalah nguri-nguri budaya. Nah, pada kesempatan kali ini, masih seperti episode sebelumnya, yaitu kita masih berada di wilayah atau tangguh atau era-era Jawa Tengah. Untuk kali ini kita akan kembali bertemu dengan sebuah keris yang namanya itu cukup terkenal atau bahkan sangat terkenal, karena dikaitkan dengan nama sebuah keris yang pada waktu itu sempat hilang. Artinya hilang itu tidak berada di negeri Indonesia selama mungkin katakanlah 200 tahun. Nah, 200 tahunan. Waktu itu ada salah satu pusaka yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yang disebut namanya adalah keris Kyai Nogosiluman. Itu salah satu pusaka yang kemudian kalau saya tidak keliru pada tahun 2020 itu kalau nggak salah itu dikembalikan atau direpatriasi oleh pemerintah negeri Belanda kepada Indonesia. Kerisnya itu sangat terkenal, sebutannya adalah atau gelarnya adalah Kanjeng Kyai Nogosiluman. Kalau ini dapurnya yang Nogosiluman. Jadi berbeda. Kalau tadi gelarnya Kyai Nogosiluman itu yang betul-betul kerisnya Pangeran Diponegoro yang waktu itu diambil oleh Belanda setelah Perang Jawa itu kurang lebih 1825 sampai 1830. Itu salah satu perang yang sangat dahsyat kalau menurut banyak sejarawan, salah satunya Peter Carey. Nah, dari sisi dapurnya, kalau keris Nogosilumannya yang punyanya Pangeran Diponegoro itu sebetulnya dia dapurnya sepintas itu seperti dapur Nogososro. Tapi dia itu punya di bawahnya itu ada seekor naga yang hampir kayak nogoliong gitu, hampir kayak naganya Cina, ada tanduknya dan ada kakinya gitu. Itu di bagian bawahnya yang mendekati kepada deder. Jadi di situ ada, jadi bukan hanya ada naga yang sambungannya adalah kemudian ekornya, badannya sampai ke ekor itu ke atas sampai ke ujung bilah seperti Nogososro gitu. Tapi dia kemudian ditambah lagi di bawahnya adalah ada naga yang seperti naganya Cina atau naga liong itu. Nah, kalau dapur Nogosiluman ini beda.
Dapur Nogo Siluman ada beberapa yang kita kenal, ada yang Luk 11, kalau ini kebetulan Luk 9. Jadi salah satu cirinya Nogo Siluman itu nanti adalah ada kepala naganya, ya, tapi kemudian badannya itu kemudian menghilang. Jadi biasanya kan badan mengikuti bilah, nah ini badannya menghilang. Mari sama-sama kita lihat seperti apa keris berdapur Nogo Siluman ini. Nah, inilah keris dengan dapur Nogo Siluman. Kalau kita lihat, kerisnya ini ada naganya. Naganya itu kemudian naga yang mengenakan mahkota gitu ya. Seperti halnya Nogorojo gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat badannya itu kemudian dia menghilang. Jadi kalau Nogorojo itu badannya kan masih terus ngikut gitu. Kalau Nogososro tadi looknya 13 gitu ya, tapi kemudian dia naganya itu bersisik gitu. Sisiknya itu kayak sisik 1000 gitu, sisiknya banyak sekali gitu. Sehingga itu Nogososro. Nah, kalau ini disebutnya Nogo Siluman. Karena tadi kita lihat ini ada kepala naga yang kemudian di dalamnya di atasnya ada mahkotanya, tapi kemudian badannya menghilang. Jadi seperti siluman. Jadi kelihatan tapi tidak nampak kemudian gitu. Jadi kayak semacam bisa menghilang lah, gampangannya seperti itu. Sehingga keris Nogo Siluman ini disebut nogonya Nogo Siluman karena naganya itu muncul kepalanya tapi badannya nggak kelihatan. Dan naga umumnya itu biasanya pasangannya adalah di gandiknya ini. Di gandiknya biasanya dikasih ada 2. Yang satu kayak semacam goa dengan penuh harta benda gitu, permata dan lain-lain biasanya bentuknya ya. Karena simbolisasi naga itu adalah dia adalah penjaga harta gitu. Nah, atau dia menyukai terhadap yang namanya permata, emas permata dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi yang lain, nah ini nanti di gandiknya itu kalau dibaliknya tadi adalah wujudan dari kayak gunungan, kayak goa, kayak keong gitu yang ada berbagai macam hartanya. Kemudian di sisi yang lain dia adalah ada kijangnya. Kijangnya juga biasanya kalau ini adalah pasangannya kan dia tinatah biasanya, entah tinatah kuningan, entah tinatah emas. Sehingga yang namanya kijangnya itu jadi kayak kijang kencana. Ini biasanya juga simbolisasi tadi bahwa mirip bahwa dia itu bisa menyamar. Jadi kalau mendengar cerita, kalau kita ingat pada cerita Ramayana, di saat Sinta itu melihat ada seekor kijang kencana yang sesungguhnya itu adalah jelmaan, kalau nggak salah itu adalah jelmaan dari salah satu adiknya Rahwana, kalau saya nggak salah ya, atau salah satu atau patihnya atau salah satu adiknya, yang kemudian dia menggoda Rama sehingga Sinta itu ingin dia supaya diburu. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya untuk mengalihkan penjagaan terhadap Sinta karena waktu itu Sinta mau diculik oleh Rahwana atau utusannya. Nah itu makanya artinya kijang kencana itu adalah bagian dari simbolisasi terhadap tadi penyamaran dan sebagainya. Jadi lengkap memang kalau naga biasanya dipasangkan seperti itu. Kemudian looknya ini adalah look 9. Look 9 itu sebagai sebuah angka tertinggi. Kalau kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 kemudian kembali ke angka kosong dan sebagainya. Jadi bilangan satuan tertinggi. Bahkan di dalam beberapa literatur lama itu 9 itu juga mensimbolkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah bahwa Candi Borobudur itu juga simbolisasinya adalah ada 9 tingkat. Artinya tingkatan-tingkatan kehidupan manusia dari mulai yang paling bawah itu
itu sampai kemudian mencapai puncaknya, itu di stupa teratas itu ada 9 tingkat. Artinya perjalanan kehidupan juga seperti itu kalau menurut Buddha. Kemudian kalau kita melihat kepada ajaran-ajaran Jawa, kalau nggak salah misalnya kalau kita mengacu kepada Pakubuwono IX misalnya, bagaimana dia mengajarkan mengenai babakan Hawa Songo, itu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 9 lubang, di mana 9 lubang itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita kendalikan. Karena itu adalah seperti ibarat dari hawa nafsu. Misalnya mata itu gunakanlah untuk melihat hal-hal yang sifatnya itu bermanfaat atau sifatnya baik. Jangan kemudian dari mata turun ke hati, tapi sifatnya sesuatu yang tercela. Atau dari mata ke pikiran kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian bagian kedua pendengaran, itu misalnya terkait dengan amarah. Kita seringkali marah itu karena mendengar sesuatu sebelum kita konfirmasi dan sebagainya. Dan sebagainya itu ajaran mengenai babakan Hawa Songo. Kemudian juga tadi bagaimana setelah era-era Islam kita mengenalnya dengan Wali Songo atau Dewan Wali 9. Itu juga bagian dari betapa 9 itu angka yang memang sesuatu yang istilahnya dianggap cukup sakral karena dia tinggi. Dan kemudian juga bagaimana 9 itu kalau dikalikan berapapun itu jumlahnya akan selalu bilangannya itu, angka-angkanya itu akan dikalikan berapapun itu akan menjadi 9. Kecuali dikalikan 0 ya semuanya jadi 0. Misalnya contoh 1 dikalikan 9 ya 9. 9 kali 2 itu 18. 18, 1 tambah 8 sama dengan 9. 9 kali 9, 81. 8 tambah 1 juga 9. 9 kali 5, 45. 4 tambah 5, 9. Itulah uniknya angka 9. Dan 9 dianggap sebagai pencapaian tertinggi dari istilahnya kesempurnaan manusia. Kalau sudah melewati batas itu adalah sudah kembali ke 0 atau itu sesuatu yang tidak bisa digapai oleh manusia, itu hakikatnya hanya kembali kepada Kang Moho Murwat. Nah, itu baru bicara dari angka 9-nya, baru bicara konsepsi Nogo Silumannya. Kemudian kalau kita lihat ini dapurnya adalah kemungkinan besar ngulit semongko, ya kan? Ngulit semongko itu adalah ada yang menyatakan bahwa ngulit semongko itu karena sifatnya kayak kulit semangka itu juga ada yang berkaitan dengan kemudahan bergaul atau ada juga yang mengaitkan dengan kerezekian. Nah, artinya kalau dengan mudah kita bisa bergaul, tentunya dengan sesuatu yang positif gitu ya. Artinya kita tidak membuat sebuah cacat di dalam sebuah pergaulan, nama baik tetap terjaga, maka itu akan memudahkan untuk mendatangkan sebuah rezeki. Nah, keris Nogo Siluman ini kalau zaman dahulu ini kebetulan tangguhnya kalau nggak salah Mataram Senopaten ini. Jadi besi-besinya, bentuk-bentuknya itu masih terutama bentuknya itu adalah mengikuti hampir mirip-mirip dengan bentuk-bentuk pusaka dari Mojopahit, tapi besinya tidak sehitam besi Mojopahit. Nah, ini kemungkinan adalah Mataram Senopaten. Jadi keris Nogo Siluman ini tadi seperti yang kita sampaikan sejak awal, artinya ini kalau Nogo itu juga bisa menggambarkan sebagai seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu kemudian dia bisa menyaru itu artinya dia bisa bergaul untuk menyerap tentunya dengan berbagai macam cara ya. Artinya zaman sekarang itu kan bisa saja anak buahnya itu yang kemudian berjalan menyerap berbagai informasi dari masyarakatnya untuk tujuannya kemudian adalah memakmurkan masyarakatnya. Tadi dia misalnya pemimpin Nogo, tapi konteks harta bendanya adalah menjaga kemakmuran, menjaga kepentingan, menjaga kekuatan dari apa istilahnya kelompok atau yang dipimpinnya. Kalau misalnya pemimpin negara, berarti dia menjaga itu semua untuk kepentingan negara. Kemudian dia bisa menyerap aspirasi masyarakatnya. Itu dalam konteks misalnya tadi dalam konteks bernegara sebagai seorang pemimpin.
bisa juga dalam konteks yang misalnya tadi bagaimana membangun sebuah intelijen supaya nanti pada saat berhadapan dengan negara-negara lain itu kita mampu untuk bersaing. Karena ada satu ilmu strategi perang yang dikembangkan oleh Sun Tzu adalah kalau kita bisa mengetahui posisi lawan atau posisi keadaan dan sebagainya, maka itu awal sebuah kemenangan. Jadi keris dengan berdapur Nogo Siluman, kemudian luknya luk 9, pamornya pamor ngulit semongko, itu sesungguhnya leluhur kita sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sih kalau kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu hanya bisa kalau kemudian kita istilahnya turun untuk bisa mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi wujudnya tadi wujud Kidang Kencono, tapi dalam posisi yang positif, bukan dalam posisi yang seperti cerita waktu Ramayana tadi, kisah Ramayana. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyerap aspirasi. Kalau pemimpin rumah tangga kita bisa memahami keinginan istri, keinginan anak-anak kita, maka di situ merupakan sebuah awal untuk kita bisa membangun rumah tangga yang lebih baik, rumah tangga yang harmonis. Kalau kita sebagai pemimpin katakanlah sebuah perkumpulan, kalau kita bisa memahami anggota-anggota kita, keinginannya apa, apakah keinginan itu kemudian bisa kita selaraskan dengan tujuan dari kenapa kita membentuk kelompok dan sebagainya. Maka artinya tujuan kita di dalam mencapai tujuan kelompok itu akan dengan segera atau akan dengan sangat yakin didukung oleh para anggotanya. Demikian juga di dalam konteks bernegara, demikian juga di dalam konteks bermasyarakat dan sebagainya. Jadi ini aspek-aspek yang mengajarkan kepada kita dari keris yang namanya dapurnya Nogo Siluman, kemudian luknya luk 9, tangguhnya tangguh Mataram Senopaten, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pamornya ngulit semangka atau ngulit semongko. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa semakin menambah keyakinan kita bahwa yang namanya budaya leluhur, khususnya keris, adalah budaya yang adiluhung. Jadi bukan kita gunakan untuk perang, karena memang alat ini adalah bukan untuk perang, tapi lebih kepada pusaka. Pusaka itu apa? Pusaka itu adalah sesuatu yang kemudian kita wariskan bisa dari satu generasi ke generasi berikutnya karena satu dan lain hal. Misalnya dalam konteks ini adalah karena ajaran-ajarannya, karena falsafah kehidupannya, karena energinya dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah keyakinan kita untuk nguri-nguri alam dan nguri-nguri budaya para warisan para leluhur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada episode-episode berikutnya dengan keris-keris tangguh-tangguh maupun dapur-dapur yang akan semakin bervariasi dan akan semakin menambah wawasan kita tentang betapa luar biasanya ajaran para leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami
segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.